Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asal Rasulullah billahi wa bihi wa ala alihi wa lam fa'al muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Soga yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, semua itu karena Allah Maha Pengasih Lagi Maha. Untuk malam ini topik saya yaitu yang berhubungan dengan jiwa menjadi dalam diri untuk mengenal diri kita sendiri. Namun mohon maaf nanti tidak bisa panjang karena malam ini juga saya ada undangan di kelurahan dan kebetulan tadi Pak Lurah Amir ke rumah komisi, jadi ya saya di sini dulu. Bapak yang saya hormati, kita sebagai manusia itu telah diberi oleh Allah yang namanya tubuh, pikiran, dan jiwa, kemudian diberi roh, diberi tubuh sempurna, pikiran sempurna, dan juga jiwa kita yang sempurna. Nah, sebetulnya ya, kalau kita melihat perjalanan kita, waktu kita ditiupkan roh Allah, waktu menjadi janin itu ya, kan dalam surah Al-Hijr ayat 29 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika kamu sudah sempurna ya, waktu kita di ketuban ibu masing-masing, setelah kita sempurna, Allah ya meniupkan wa nafakhtu min ruhi, dari ruh, bukan rohmu tapi roh Allah. Jadi kita semua sama, asalnya itu makhluk rohani, ya. Kemudian diberi janin, jasadnya ini beda-beda. Ada yang laki perempuan, atau jiwa itu kan tidak ada gender. Jadi roh tadi sama semua, energi itu masuk. Ya. Waktu orang tua kita kan karena kejadian kita ini kan sebetulnya karena orang tua kita berkasih sayang. Jadi sebetulnya manusia diciptakan itu dimulai dengan kasih sayang. Orang tua kita waktu kejadian antara awal kita sperma dan ovum itu orang tua kita bukan pukul-pukulan, tapi orang tua kita berkasih sayang. Kalau bahasa yang mudah lagi, orang tua kita berpelukan, lantas ada kasus semuanya. Tidak ada orang tua kita pas pukulan terus terjadi ovum sama sperma menjadi satu, tidak mungkin. Nah makanya sebenarnya manusia dijadikan awal mulanya itu dari kasih sayang. Dan tadi roh tadi sejatinya kita ini ya bukan jasad ini tapi makhluk rohani aslinya. Lalu saya sebagai ilustrasi ya, ini ada Pak Aris. Pak Aris ini usianya paling baru 40 berapa gitu ya. Gitu kan? Nah Pak Aris ini misalnya saya suruh ya, fotonya waktu SD ditaruh di depan, kemudian waktu SMP ditaruh lagi, waktu kuliah ditaruh lagi, ya. Lantas
waktu menikah ditaruh lagi, waktu punya ditaruh lagi sampai sekarang. Jadi mulai dari SD sampai sekarang itu dijajar foto-foto itu ada 6. Itu terus ditanya, Aris yang mana ya? Yang SD ini bukan, yang SMP bukan, gitu. SMA bukan, waktu nikah bukan, apalagi sekarang. Sekarang ini cuma gambar. Jadi fisik yang tadinya ada perubahan, ya, kalau di buku dulu masih gadis-gadis cantik-cantik, sekarang ya sudah berbeda. Itu yang mana? Kalau yang jajar fotonya itu sebetulnya yang mana? Seperti yang tadi ilustrasikan untuk udah Pak Aris. Ini ternyata bukan semua. Nah, ternyata sejatinya Pak Aris itu adalah yang ada di dalam tadi sebagai makhluk rohani tadi. Jadi jiwanya tadi. Jadi ini hanya bekerja Pak Aris itu hanya casing. Kita semua ini casing semua. Maka setelah kita sebetulnya kalau menyadari, kita semua itu sebetulnya makhluk rohani. Ya. Jasmani ini hanya sebagai fasilitas dari Allah. Kita diberi fasilitas tubuh untuk mengantarkan roh tadi, ya, rohani yang masih suci tadi, ya, itu kepada Allah. Maka kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 172 bahwa waktu Allah menciptakan kita, ya, di kehidupan itu Allah bertanya, Alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Roh tadi menjawab, Qalu bala sahibna, ya betul Allah, pendengar buat saya. Tapi kita sudah lupa karena waktu itu menurut neuroscience setelah 1 minggu bayi itu lupa kejadian waktu janji pada Allah menyaksikan bahwa tadi ditanya alas biro itu mengatakan kalau bala bahwa iya betul benar buat saya, tapi lupa. Nah maka ya, setelah terjadi itu jiwa ini, ya, karena lupa dan lain sebagainya, apalagi terus sekarang kan sudah banyak materi dan lain sebagainya, akhirnya banyak yang lupa dengan kejadiannya. Dikira ya kita ini ya fisik ini, padahal tadi sudah saya ilustrasikan Pak Aris jajar foto dari SD sampai sekarang itu ternyata beda semua, bukan semua. Yang sejatinya Pak Aris ya ada yang ada di dalam ini. Maka ada istilah, ya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ya, siapa yang mengenal dirinya Tuhannya. Karena banyak orang yang tidak mengenal bahwa dirinya itu makhluk rohani, Pak. Jadi kesannya ya bisa saja. Nah, kalau dia mengenal makhluk rohani, tadi saya gambarkan kita dijadikan antara roh dan jasmani ini karena orang tua kita berpelukan karena kasih sayang, sehingga Allah, ya, mengisyaratkan dalam menurunkan Al-Quran ini, ya, 114 surat, ya, Al-Quran ini, yang 113 awalnya semua pakai basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu ayat yang tidak pakai surat 9, karena itu ayat Quran. Tapi digenapi Bismillahnya itu supaya 114 di dalam surat An-Naml surat 27 ayat 30, Sulaiman kirim kepada Bilqis pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahnya itu 114. Dan dimulai awal basmalah artinya kasih sayang. Jadi maka Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, kita diciptakan dari kasih sayang, Maha Pengasih Penyayang. Supaya apa? Kita mengenal diri kita bahwa diri kita ini sebenarnya makhluk rohani. Maka meniti ke dalam diri, masuk ke dalam, ya, itu pasti orang yang belum sudah punya kesadaran. Kalau belum punya kesadaran, yang diri
Bagi orang-orang yang sudah mau mengenal dirinya itu, kalau bahasa Al-Quran itu sudah membuka mata kalbu, sudah membuka mata hati, sudah membuka mata rohani, sudah membuka mata jiwa. Nah setelah dia mau membuka mata rohani, mata jiwa, akhirnya cahaya ilahi itu bisa masuk. Maka wahyu ilahi ini digambarkan sebagai nur, ya, bisa mencerahkan, ya, minat dulu mati ilah nur, yang tadinya manusia itu gelap, dolim itu dari kata ulama yang itu dulman, itu adalah orang yang gelap, menggelapkan dirinya, menggelapkan jiwanya, lantas diberikan nur cahaya. Maka di dalam tubuh manusia ini, ya, dalam jiwa ini, ya, ada sudur. Dalam sudur ini ada fuad. Dalam fuad hati nurani ada qalbu sebagai detektor. Masuk ke dalam hati yaitu tempat nur ilahi, cahaya ilahi. Mana cahaya ilahi sudah masuk, ya disitulah sebenarnya manusia itu sudah mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Maka kalau orang Jawa itu sudah mengenali Karmolo dan Gusti. Maka dalam Islam orang itu tingkatan ilmunya ada syariat, thariqah, ya, hakikat dan ma'rifat. Jadi di sini kalau syariat kita sudah paham semua, sholat 5 waktu, ya, siang, haji dan lain sebagainya. Tapi untuk hakikat itu harus kita mengetahui apa ritual itu. Misalnya kalau bapak ibu yang haji atau umroh, kalau sa'i, ya, itu yang laki-laki setelah lampu hijau suruh ada lincin. Nah, itu ada maksud bahwa kalau menurut Al-Quran, laki-laki itu adalah lambang rohani, wanita itu lambang jasmani. Maka waktu itu disimbolkan, waktu saya itu, walaupun laki-laki ini, ya, ada gejala stroke kecil, disunahkan untuk lari-lari. Tetapi bagi ibu-ibu wanita, walaupun dia itu instruktur senam, tidak disunahkan untuk lari-lari. Karena apa? Laki-laki lambang rohani, wanita lambang jasmani. Maka yang namanya rohani itu harus diakselerasi, berjalan baik, cepat, sehingga segera mendapatkan nur ilahi tadi. Tapi kalau jasmani otomatis Pak, kalau kita kerja rajin dan sebagainya, itu akan mendapatkan yang namanya rezeki. Ya, Allah sudah menjamin. Maka saya gambarkan tadi kita harus berani, ya, mau membuka mata hati, membuka mata kalbu. Secara jasmani saja, kalau orang itu punya kios dibuka, ya, pagi atau apa, itu pasti ada orang yang masuk memberi rezeki. Termasuk hati nurani kalbu ini, ya, kalbu yang tadi saya gambarkan bahwa juga ada subur, ada kesadaran, dalam subur ada kalbu, di dalam kalbu ada Tuhan, ada lagi tempat nur ilahi atau pancaran ilahi, cahaya ilahi yang bisa mencerahkan dia. Nah, itu kalau jasmani kita buka, kalau Pak Guru buka mulut, ada rezeki. Pedagang buka kios, ada rezeki masuk, ya. Kalau di dalam sini sudah terbuka, otomatis sama seperti itu akan memunculkan cahaya ilahi dan terpancar dari pencerahan yang mendapat pencerahan, karena nur itu akan mencerahkan. Kalau benar-benar itu ada perubahan. Jadi fungsinya memang perubahan. Hidup ini seperti mengayuh sepeda, Pak. Manakala ayunan kita itu berhenti, kita akan jatuh. Artinya apa? Ada positif, ada negatif. Maka jiwa itu diberikan kehidupan dunia ini adalah sebagai ujian. Ujian identik dengan soal harus dikerjakan, untuk mengerjakan harus materi, punya materi. Sedangkan kita, ya, oleh Allah diberikan dalam ujian ini istilahnya adalah sekolah kehidupan. Kalau sekolah akademik, ya, SD, SMP, SMA sampai sarjana, magister, ya, doktor. Tapi dalam sekolah kehidupan itu ada perbedaan. Kalau sekolah tadi dari PAUD sampai magister tadi sampai dokter tadi, biasanya sekolah akademik itu pelajaran dulu, ada kisi-kisi, ada latihan, baru ujian. Tapi
dalam sebuah kehidupan ini kebalik. Ujian dulu, baru ada pelajaran. Ya, misalnya kita jalan sehat-sehat nggak apa-apa, terus ambil jeblok jatuh, itu kan ujiannya mendadak. Mendadak ada kabar keluarganya sakit, itu ujian semua itu mendadak dalam sekolah kehidupan. Tapi dalam sekolah akademik berbeda. Maka banyak orang yang sekolah akademiknya lulus, sekolah kehidupannya tidak lulus. Buktinya ada sarjana saya bunuh diri dan lain sebagainya misalnya, sebagai contoh. Nah, maka dalam sekolah kehidupan ini karena kita biro tadinya suci, maka kalau ada lelayu itu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, awalnya kita ini dari Allah. Tadi saya gambarkan, Bapak sudah saya berikan bahwa kita itu makhluk rohani. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu saya ilustrasikan sebagai lingkaran. Lingkaran itu titik awalnya manusia keadaan suci atau makhluk rohani. Setelah menjalani kehidupan segitu, ya, melingkar lagi sampai titik awal sini finish, sehingga dia kalau masih suci, titik awal titik akhir itu tidak kelihatan. Mana titik awal mana titik akhir tidak kelihatan karena dia sudah suci sebagaimana waktu dia diciptakan itu. Tetapi manakala tidak bisa mempertahankan kesuciannya, jiwanya ini kotor, banyak sampah-sampah spiritual, masih ada kebencian, sakit hati, kecewa, ngomongin orang, ya, merendahkan orang, bahkan permusuhan dan lain sebagainya. Ini aliran tidak masuk. Titik awalnya itu bukan ke titik akhirnya, bukan ke titik awal, tapi bisa menyawar kemana-mana. Itu namanya belum sempurna jiwa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita yang sudah diberikan fasilitas tubuh ini harus bisa mengenal diri kita masing-masing. Setelah kita mengenal posisi kita itu apa, sehingga kita punya planning jangka pendek, jangka panjang. Oh, ternyata kalau jangka pendek itu kita ya harus mengerti ada perubahan secara baik, secara pribadi untuk yang lebih baik. Nah, pencerahan itu untuk menuju yang lebih baik. Kalau misalnya kita ngaji tiap hari itu baru stimulan, Pak. Itu baru istilahnya rangsangan-rangsangan. Sejatinya yang bisa memberikan pencerahan itu adalah yang dari dalam itu. Kalau di dalam di sini sudah jadi kesadaran, sudah terbuka mata hati, sudah terbuka mata kolbu, sudah terbuka mata batin, itu nanti sudah ada kesadaran yang selalu biasa sehingga sudah menjadi kepanjangan aturan untuk meneruskan Rasulullah sebagai suatu kasana, yaitu rahmatan lil alamin, menebar rahmat. Rahmat itu bahasa Al-Quran, rahmat itu bahasa Arab yang artinya adalah kasih sayang. Maka kalau dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ada kata-kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil mukminin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, bukan hanya rahmatan lil muttaqin, tapi rahmatan lil alamin. Alam itu seluruh alam. Dimulai dari makhluk, jamadi, gunung, batu dan sebagainya jangan dirusak karena seorang muslim sebagai penebar kasih sayang. Nabati, pohon-pohon, tanaman jangan dirusak kalau perlu menanam. Karena itu kamu sebagai rahmatan lil alamin, orang muslim. Hayawani, hewan, jangan dibunuh sembarangan. Karena namanya hewan itu kan masuk makhluk hidup, Pak. Makhluk hidup inginnya hanya dua, ingin bahagia, tidak menderita. Saya tanya Pak Aris misalnya, apakah kucing ingin bahagia? Ingin bahagia. Apakah kucing ingin menderita? Tidak. Termasuk yang lain. Maka kalau kita juga berkata sekali itu jangan membunuh
hewan itu sakit Pak. Rasa sakit itu ada, dirasakan. Nah, oleh karena itu tadi sebagai penebar rahmat ya, makhluk jamati, makhluk nabati, makhluk hayawani itu harus kita sebagai penebar, sebagai kasih sayang. Tumbuhan kalau perlu ya kalau kita tanam ya disiram, jangan di apa istilahnya dibiarkan semampunya sehingga merana tumbuh-tumbuhannya. Punya peliharaan hewan yang kita ini jangan punya burung kemudian ditinggal pergi sampai mati dan lain sebagainya, itu kasihan. Kembali lagi bahwa makhluk hidup itu ingin bahagia, tidak ingin menderita. Siapapun itu termasuk semut. Maka semut waktu Nabi Sulaiman menggunakan tangannya mau dapat, rajanya semut itu berkata, sahabat-sahabat prajurit saya, ayo masuk ke dalam. Tara Sulaiman mau masuk, mau lewat. Nanti kalau keinjak kan kamu sakit, masuk duluan misalnya. Itu semua saja tidak mau diinjek Pak. Tapi kadang kita cari air panas disiramkan. Ya. Di mana rahmat alaminya misalnya. Ya. Nah oleh karena itu, apalagi penebar rahmat sesama manusia. Maka kalau sesama manusia itu sebetulnya Pak, antara saya dengan Bapak semua ibu semua itu, kamu itu adalah diri saya yang lain. Karena kalau dalam riwayat Rasulullah kan kaca jadi wahid yang suku baku-baku, sebagaimana ya bangunan ya, yang satu menguatkan yang lain. Bahkan kalau kita belajar dari alam, yang namanya air itu sifatnya lembut, maka dalam Al-Quran ini pertengahan jantungnya itu ada kata-kata waliyatalaqa, artinya kelembutan atau hendaklah berlaku lemah lembut. Digambarkan oleh sejuta air, maka yang namanya ini bangunan ini ada pasir, ada batu, ada koral, ada semen, ada besi. Ini bahan mentah semua. Begitu juga si air yang lembut menyatu Pak. Maka kalau ada orang kasar dan lain sebagainya, harus lembut dan kasih sayang. Apalagi kita yang sudah semua punya anak itu macam-macam, kita harus ambil, tidak boleh ini dan lain sebagainya. Kalau belum menurut, itu semua proses Pak. Manusia itu semua perlu proses, termasuk mungkin masyarakat yang belum sadar, ya, belum masjid dan sebagainya, biarkan saja nanti akan proses sendiri. Oh, kalau sama saya ke masjid itu ada tenang-tenang, saya tak bisa disamping. Jadi semua proses. Jadi kalau ada orang yang masih amburadul, ya ibaratnya tumpeng itu masih jadi kubang amburadul, ya masih campur-campur dan sebagainya. Tapi kalau sudah naik atas sudah itu biarkan saja. Saya gambarkan misalnya Pak Aris bangun rumah, direnovasi, sana sini masih ada pasir, ada semen yang berpakrah itu. Kita tidak boleh mengatakan Pak Aris ini kok berantakan ya. Jangan begitu, termasuk orang-orang yang biarkan saja. Nanti kan kalau sudah dibangun berantakan, akhirnya baik, akan indah pada waktunya. Gitu Pak Aris. Mudah-mudahan rumahnya baik. Nah Bapak sekalian, sekarang saya masuk kesimpulan ya. Mari kita jiwa ini sebagai makhluk rohani ya. Satu, kita meniti dalam diri masuk ya, supaya pencerahan itu dari dalam. Kalau yang di dalam ini sudah damai Pak, melihat orang yang bagaimanapun itu damai semua. Kalau di dalam alam ini sudah baik, melihat yang di luar itu orang pun sudah baik semua. Kalau di dalam ini sudah sejuk, melihat orang yang di luar siapapun itu sejuk semua. Kalau di dalam sini ya, sudah nyaman, orang lain nyaman semua. Tapi kebalikannya, kalau di dalam ini juga masih ada ya kekasaran, ya, masih ada kebencian, masih ada keburukan, ya yang di luar itu masih buruk. Malah kadang kita tidak bisa berterima. Ibaratnya kalau anjing itu masuk ke ruangan ada cermin 100, tapi dia dengan marah seakan-akan cermin itu anjing 100 marah semua. Tapi kalau anjing ini masuk senyum, seakan-akan kaca cermin 100
lahu li nurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk, ya, memberikan cahaya rohani kepada siapa yang dikehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki adalah orang yang mau membuka, yang berkehendak pada cahaya tadi. Kalau orang yang tidak mau cahaya, ya tidak mungkin memberikan itu. Maka statement dari Allah yang surat Nur itu, yahdilahu li nurihi ma yasha. Yahdi itu menunjuki. Yahdilahu, Allah menunjuki, ya, li nurihi cahayanya kepada siapa yang berkehendak. Allah tidak pilih kasih, tapi siapa yang berkehendak kepada cahaya tadi, yang mau membuka diri, meneliti dalam diri, mengenal dirinya, ada perubahan yang lebih baik, tapi berubah dari dirinya. Ibaratnya sebuah telur. Telur itu kalau dipecah dari luar, terus gitu Pak, ini mati semua yang ada di dalam. Tapi kalau telur ini pecah dari dalam, nanti ada kehidupan. Oh, ada piye hidup Pak, ada kehidupan nanti bisa. Itulah gambaran sebenarnya kalau kita belajar dari semesta semua itu adalah menjadikan kita punya kesadaran untuk mendapatkan pencerahan. Ataupun kita tangan tumbuh-tumbuhan di tempat gelap, itu ujungnya mencari cahaya, mencari matahari untuk apa, proses fotosintesa itu. Nah, kita juga begitu, kita ingin pencerahan supaya ada proses fotosintesa di sini. Karena tidak ada yang namanya nur ilahi dari Allah itu ujung-ujung datang. Kita harus latihan, kita harus berlatih, kita harus menata diri, ya, rendah hati, kita harus membantu, memberi dan sebagainya. Sehingga kita bisa merubah yang tadinya di menjadi biasanya diberi, kita menjadi memberi. Biasanya ingin dihormati, tapi menghormati. Biasanya ingin disanjung, tapi kita menyanjung dari sebagainya. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, kebutuhan kita masing-masing sehingga kita dalam sisa kehidupan ini dijadikan Allah hamba yang mendapatkan cahaya tadi, sehingga kita nanti menjadi orang yang husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu syaratnya ada 3. Yang satu adalah kita waktu sehat ini punya pelayanan kepada sesama, tadi berdapat rahmat. Yang kedua, kita sudah ada pemaafan, sudah memaafkan sesama pun. Waktu meninggal dari tidak ada kebencian, tidak ada hati, inilah juga tanda-tanda Islam. Yang keempat, yang ketiga adalah kita sudah punya kasih sayang. Kalau kita masih ada kebencian, husnul khotimahnya tetap masih belum menjadi kriteria. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.